Nanti aku coba. Hasil tes IQ-nya Kenza selama kurang lebih 1 tahun itu meningkat, ya. Tapi ingat bahwa IQ itu bukan satu-satunya kunci kesuksesan. Karena ada yang namanya EQ. Apa itu? Emosional? Ada IQ, ada EQ, ada SQ. SQ itu adalah spiritual. Bagaimana hubungan kita dengan ketuhanan. Berarti yang namanya IQ itu bisa meningkat karena dia mencakup tentang kecerdasan. Nah, di dalam dunia ini itu ada apa aja? 3. Untuk melihat kecerdasan itu apa aja? IQ, EQ, sama SQ. Ada satu lagi TQ namanya. Apa? TQ. Transcendental Quotient. Itu adalah untuk melihat bagaimana cara perilaku kehidupan seseorang terhadap orang lain. Sosial eksperimen. Ya, kurang lebih tentang sosial seseorang. Jadi walaupun Kenzi IQ-nya di atas rata-rata, bukan berarti abang Kenza dan Kenzo itu tidak bisa mengejar ketertinggalan. Kenza dalam aspek psikologi secara keseluruhan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam 1 tahun terakhir ini. Misalnya dalam daya ingat Kenza sudah cukup baik ya. Coba Kenza pikirkan, selama 1 tahun ini kok bisa berubah lebih baik? Itu karena apa kira-kira? Belajar pengalaman hidup. Karena Kenza sudah mulai Disiplin, paham tentang konsisten. pentingnya itu belajar atau practice. Learning by doing. Papa dulu tidak pintar. Tapi setelah Papa belajar, Papa pintar. Nilai matematikanya 10 terus. Tanya sama Papa. Tanya sama ayu-ayunya Papa itu. Nilai matematikanya di rapot itu 10 terus. Emang 10 banyak Pak ya? Iya, kalau kalian kan 100 nilainya sekarang. Kalau dulu tuh 1 sampai 10. Berarti Nah. lebih tinggi nilainya. Berapa kalau Dedek? 100. Iya, beda lah. Kalau dulu tuh 1 sampai 10 skalanya Jangan itu. nanti masa depan 1000. Maksud mama itu kenapa bisa seperti itu? Karena saat itu papa sudah sadar pentingnya belajar. Jadi kita harus sadar dulu. Nah, kalau mama perhatikan Kenzo dan Kenzi ini tidak sadar. Masih saja main-main. Coba kamu pikirkan 1 jam membayar guru privat datang ke rumah itu berapa biayanya? 100 sampai dengan 150 ribu. Coba kamu pikirkan setiap kali ada guru yang datang ke sini, guru musik, guru olahraga, kemudian guru private, belajar bahasa Inggris, belajar MIPA, matematika. Itu argonya jalan terus uangnya. Kalau misalnya kalian lahir di keluarga yang tidak beruntung bagaimana coba? Boro-boro kalian bisa dapat liburan. Paham tidak maksud mama apa? Apa jadi kepengennya mama? Serius belajarnya, apalagi Dedek. Kalau Miss Nurul datang itu Dedek malas sekali, sama kayak Kenzi. Walaupun Kenzi merasa pintar, Kenzi selalu melewati proses. Ya kan? Lebih baik tinggal atau lebih daripada orang lain? Lebih daripada orang lain. Mama dulu sekolahnya paling cepet. S2-nya itu mama paling cepet kemarin. Teman-teman mama belum ada yang tamat, mama sudah tamat. Berarti apa itu? Kita lebih dulu daripada orang lain. Jadi meskipun kata Dedek susah mah, itu kan bukan pelajaran kelas 4 SD. Itu pelajaran SMP. Nggak apa-apa. Berusaha dulu. Masalah kedua yang juga penting adalah kalian tahu tidak kalau zaman sekarang itu anak-anak sudah cuci darah. Karena apa? Karena pola hidupnya yang tidak sehat. Makan makanan yang manis, makan makanan kaleng, makanan cepat saji. Kalau sudah cuci darah, uang yang dikumpulkan sekian banyak itu akan menjadi percuma. Karena kesehatan itu adalah nikmat yang paling penting untuk disyukuri. Apa saja nikmat yang paling penting untuk disyukuri? Yang pertama adalah nikmat iman dulu. Nikmat iman, kalian terlahir di keluarga yang Islam, yang Muslim. Dan yang kedua barulah nikmat kesehatan. Makanya mama sekarang ini mengajak kalian untuk olahraga. Dan mama sudah tidak bolehkan lagi minum yang namanya minuman kaleng. Satu lagi yang ketiga, hal yang penting juga untuk mama sampaikan adalah kalian ini kan semuanya lahir dari perut mama. Kenapa selalu berantem terus coba?
Kalau mau berantem, ngajakin orang lain yang berantem. Kenapa berantemnya harus sesama saudara? Dan mama tidak mau lagi mendapatkan laporan berantem di sekolah karena saling membongkar aib. Ini adalah manusia yang paling menjijikkan di dunia ini. Seseorang yang membongkar aib itu sama saja seperti dia memakan bangkai saudaranya ketika nanti di akhirat. Mau nggak nanti coba bayangin Kenzi misalnya makan bangkainya si Kenzo gitu. Gak mau kan? Papa, mama nih dapat laporan kalau mereka berantem di kelas, di sekolah, saling bongkar aib. Nah, tak boleh gitu nak. Siapa itu? Dan Kenzo bilangin pantatnya. pantatnya siapa? Gak ada ngomong. Bentar, mama ngomong. Kenzi bilang apa? Jadi gak ada ngomong. Terus apa? Terus kenapa? Yang terjadi itu gimana cerita? Ngajarin ke temen, terus dia ngajarin ke temennya selingkuh. Ah, Terus kenapa aja lah bang dulu. Apa Kenzi? Ngomong apa? Jadi kalau dia cerita Kenzi, dia tuh ngajarin ke temen-temennya Kenzi. Kamu diam dulu deh. Emang dari dulu nih yang Kenzi tuh ngomong, pantat pink. Apa? Emang dari dulu Apa? Kenzi pantat pink. Oh, benar. Iya, sama pink. Oke, Kenzi, kamu juga tidak perlu memikirkan semua hal yang di dunia ini dengan pemikiran yang berat. Cuma sekedar dibilangin pantat pink, kenapa kamu harus tersinggung? Pantat kamu pink ya? Nah ya sudah. Hijau deh ya. Hijau apa hitam ya? Kalau pantat kamu nggak pink, kenapa kamu harus tersinggung? Kenapa kamu harus marah? Pantat kakak. Mama pikir aib apa yang dibongkar-bongkar? Bukan aib, Biru maksudnya tua. bukan ngomong Kayak ini aib namanya. ibu. Oke, Kenzo, bagaimanapun saudara itu Kamu deh. Aib. Iya nanti nggak boleh begitu lagi ya. Kenzo ketika salah yang paling baik itu adalah mengakui, menyadari, mengakui dan introspeksi. Akan jauh lebih baik kalau kita jujur. Yuk dengar Jo. Yuk. Kalau Kenzi dapat laporan kayak Boleh, gitu, emosi, Kenzi sabar. lagi gimana mah? Kenapa? Emang temen Kenzo mah yang ngomong sebenarnya sama Kenzo juga waktu itu ada pernah. Cuman Apalagi Kenzo ngajarin teman-temannya Kenzo untuk menghina kakak. Terus Kenzo tapi apa? karena kamu duluan, akhirnya temen-temen kamu ngikutin, gitu kan? Kalian itu kan bersaudara, nak. Iya, jangan malah ngajakin orang. Jangan malah ngajakin orang berantem. Ngajakin orang. Jangan ngajakin orang menghina keluarga kita. Apalagi Kenzo itu ada anak yang lebih kecil. Dibela justru kalau ada yang nyakitin abang kamu bela. Ada Kenzi juga gitu kalau ada yang gangguin Kenzo, Kenzi jagain. Mama sudah pernah cerita kan? Kalau masa kecil dulu teman-temannya papi sama teman-temannya bunda itu takut sekali sama mama. Kamu gak cerita deh. Papi, mami takut sama mama. Papi, bunda sama Mimi takut sama mama. Teman-temannya takut sama mama. Karena kenapa? Karena mama sebagai kakak, mama membela adik-adik mama ketika mereka diganggu sama orang. Red habanero. Ya, Dedek? Dedek sudah paham belum? Dedek, Kenzo mah benar-benar. nangis. Dedek,